warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Deti Yana Sapitri. Di sini saya akan merangkai beberapa materi yang akan disampaikan oleh teman-teman saya. Yang pertama yaitu mengenai materi tentang dasar konsep manajemen. Yang kedua mengenai dasar elemen manajemen. Dan yang ketiga yaitu mengenai fungsi manajemen. Sebelum itu, teman-teman saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dan setelahnya, selamat buat kalian semua untuk menyimak video ini dan selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Miradina. Nama saya Adelia Nurfadila. Nama saya Melinda Sadia. Manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu manajemen dengan kata kerja to manage yang berarti mengurusi. Dalam arti khusus, manajemen dipakai bagi pemimpin dan kepemimpinan, yaitu orang-orang yang melakukan kegiatan memimpin. Menurut T.H. Handoko, manajemen adalah bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan, dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, personalia, kepemimpinan, dan pengawasan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang elemen dasar manajemen. Elemen dasar manajemen terbagi menjadi dua, ada elemen sifat dan elemen fungsi. Kita bahas dari elemen sifat yang bercabang menjadi dua. Nah, yang pertama ada manajemen sebagai suatu seni, yaitu suatu keahlian dalam aplikasi ilmu pengetahuan untuk mencapai tujuan. Lalu, manajemen sebagai suatu ilmu, yaitu akumulasi pengetahuan yang telah disistematisasikan dan diorganisasikan untuk mencapai kebenaran umum. Materi selanjutnya yaitu tentang fungsi manajemen. Berikut pandangan dari para ahli mengenai fungsi manajemen. Salah satunya yaitu menurut Henry Fayol. Yang pertama, ada fungsi planning atau perencanaan. Yang kedua, ada fungsi organizing atau organisasi. Yang ketiga, ada fungsi commanding atau perintah. Dan yang terakhir, ada fungsi koordinatif atau koordinasi. Selanjutnya yaitu ada sumber-sumber manajemen atau manajemen resource. Tujuan pokok manajemen adalah untuk memperoleh daya guna atau efisiensi untuk mendapatkan metode atau teknik yang bagaimana yang sebaiknya dilakukan, harus menggunakan sumber-sumber atau alat-alat yang ada dalam organisasi. Dr. Andes Makaritang memberikan rincian bahwa sumber-sumber manajemen terdiri atas yang pertama, ada man atau tenaga kerja manusia. Manusia adalah sumber utama dalam organisasi. Manusia dijadikan sebagai pengendali utama sehingga ada yang disebut dengan manajemen sumber daya manusia. Banyak sekali yang diatur dimulai dari kinerja dan perilaku manusia itu sendiri. Yang kedua ada money atau uang, yaitu untuk biaya keseluruhan kegiatan. Uang merupakan hal yang dikelola dalam manajemen organisasi. Uang menjadi salah satu unsur penting dalam organisasi karena pada prinsipnya organisasi mencari uang untuk biaya beroperasi. Yang ketiga ada materialis atau bahan-bahan yang diperlukan. Dalam organisasi hanya ada pilihan antara menjual barang atau menjual jasa. Setiap barang dan jasa yang ditawarkan organisasi tentunya harus diproduksi dan dipersiapkan sebelumnya, sehingga bahan-bahan yang diperlukan dalam bentuk material menjadi sub pokok perhatian manajemen. Yang keempat, ada metode atau teknik atau cara atau sistem yang digunakan. Dalam melaksanakan operasional organisasi, diperlukan manajemen yang baik atau yang disebut dengan metode pengerjaan. Metode ini tentunya sangat dibutuhkan oleh semua unsur dalam manajemen, sehingga muncul yang disebut dengan standarisasi operasional. Melalui metode tepat guna tentunya akan meningkatkan kinerja organisasi dalam manajemen. Yang kelima, ada machines atau mesin-mesin yang digunakan.
Pada era globalisasi saat ini, banyak sisi manajemen yang tengah menggunakan mesin sebagai alat bantu atau yang lebih cepat. Jadi, hal ini tidak dipungkiri lagi akan meningkatkan kinerja orang pada manajemen. Mesin-mesin yang sering digunakan oleh organisasi perlu adanya perhatian atau manajemen oleh perusahaan. Yang terakhir yaitu waktu atau penjadwalan kegiatan. Penjadwalan merupakan hal yang penting di mana setiap pekerjaan dan kegiatan dalam perusahaan penting dibuatkan jadwal agar semua kegiatan dalam organisasi bisa berjalan dengan baik. Karena waktu merupakan hal yang penting dalam manajemen, mengingat semua pekerjaan membutuhkan manajemen waktu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, materi telah selesai disampaikan. Semoga materi yang teman-teman saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.